Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kehidupan beragama itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui syariat dan hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru dalam menjalankan ibadah dan sunnah-sunnah Nabi. Al-Quran sebagai salah satu sumber diambilnya hukum dan syariat Islam itu menjadi penting bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ini pembahasannya mencakup seluruh materi yang berhubungan tentang Al-Quran. Baik dari segi penyusunannya, segi pengumpulannya, sistematikanya, ilmu nuzulul Quran, ilmu asbabun nuzul, dan materi-materi lain yang berkaitan tentang Al-Quran. Sebagaimana yang saat ini akan kita bahas, yaitu salah satu materi pada keilmuan ini adalah tentang mutlak dan muqayyad. Perlu diketahui bersama bahwasanya penggunaan lafaz mutlak dan muqayyad itu merupakan gaya bahasa dalam bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran istilah ini disebut sebagai mutlaqul Quran wa muqayyadu, atau artinya kemutlakan Al-Quran dan batasannya. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa batasan, atau yang biasa disebut dengan qayyid, batasan. Jadi ia hanya menunjukkan kepada satu zat tanpa ditentukan dari kelompok tersebut. Maksudnya adalah lafaz mutlak itu lafaz yang menyebutkan suatu konteks pembahasan tanpa ada poin lain yang menjelaskannya secara detail, atau pada umumnya berbentuk lafaz nakirah. Misalnya pada lafaz fatahriru raqabatin di dalam surat Al-Mujadalah ayat ketiga, yang mana ayat itu berisi perihal tentang memerdekakan seorang budak. Nah, di dalam ayat itu fatahriru raqabatin tidak dijelaskan budak seperti apa yang dimaksud. Tetapi yang terpenting adalah memerdekakan seorang budak dengan kondisi apapun. Apakah ia seorang muslim, apakah ia seorang kafir, ataupun apakah ia budak laki-laki ataupun budak perempuan. Berbeda dengan muqayyad, yang mana muqayyad merupakan lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau dengan batasan tadi. Seperti kata-kata pada raqabah di surat An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Yang artinya maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Nah, di ayat ini disebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, mu'minatin itu merupakan lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad dari kata raqabah tadi, budak yang tadi itu. Nah, pada ayat tersebut terdapat lafaz penjelas mu'minatin tadi. Kita diperintahkan untuk memerdekakan seorang budak yang beriman. Budak laki-laki atau perempuan yang pasti ia adalah seorang yang percaya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan Rasulullah. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan tidak sah memerdekakan jika dia memerdekakan hamba sahaya atau budak yang tidak beriman jika mengikuti dalil surat An-Nisa ayat 92 ini. Maka dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mutlak menunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikat dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlahnya. Misalnya lafaz raqabah yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah tadi, Al-Mujadalah ayat 3 adalah bentuk mutlak karena tidak diikuti dengan sifat apapun. Jadi ayat ini memerintahkan untuk memerdekakan budak dalam bentuk apapun, baik mukmin ataupun bukan mukmin. Sedangkan muqayyad itu menunjuk kepada hakikat sesuatu tetapi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah, kuantitas,
sifat atau keadaan seperti pada surat An-Nisa ayat 92 tadi. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Disebutkan bahwa budak memerdekakan budak yang beriman gitu. Pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa hukum lafaz mutlak itu wajib diamalkan kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga dengan hukum lafaz muqayyad. Hukum lafaz muqayyad itu berlaku pada kemuqayyadannya, maksudnya pada batasannya sendiri. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah mutlak dan muqayyad itu memiliki beberapa bentuk. Ada yang disepakati, ada juga yang diperselisihkan. Sejauh yang saya ketahui, terdapat dua alasan, dua pendapat berdasarkan golongan-golongan yang memperselisihkan antara mutlak dan muqayyad. Yang pertama ada alasan Hanafiyah. Nah, pada golongan ini mereka berpendapat bahwa lafaz atas semua hukum yang dibawa saja sesuai dengan sifatnya, sehingga lafaz mutlak tetap pada kemutlakannya dan lafaz muqayyad tetap pada kemuqayyadannya. Tiap-tiap nas merupakan hujjah yang berdiri sendiri, pembatasan terhadap keluasan makna yang terkandung pada mutlak tanpa dalil dari lafaz itu sendiri berarti mempersempit yang bukan dari perintah syara. Berdasarkan pada lafaz mutlak tidak bisa dibawa pada muqayyad kecuali apabila terjadi saling menafikan antara dua hukum, yakni sekiranya mengamalkan salah satunya membawa pada tanakut, saling bertentangan. Itu menurut pendapat Hanafiyah, alasan Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu merupakan kesatuan hukum yang utuh dan antara satu ayat dengan ayat lainnya berkaitan, saling berkaitan. Sehingga apabila ada suatu kata dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum, berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat kata itu menurut Asy-Syafi'i. Nah, alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan lafaz mutlak. Sebab mutlak itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang yang diam, yang tidak menyebut qayyid. Dan di sini ia tidak menunjukkan adanya qayyid dan tidak pula menolaknya, sedangkan muqayyid sebagai orang yang berbicara. Kalau mutlak tadi sebagai orang yang diam, dia tidak ada qayyid gitu, tidak menyebutkan qayyid, maka muqayyad itu sebagai orang yang berbicara, yang menjelaskan adanya takyid. Dan di sini tidak tampak maksudnya di sini tampak jelas adanya kewajiban memakai qayyid ketika adanya dan menolaknya apabila tidak adanya. Ini sehingga kedudukannya sebagai penafsir, karena itu lebih baik dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan maksud mutlak. Itu menurut alasan jumhur ulama. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat dua golongan yang memperselisihkan antara mutlak dan muqayyad. Maka dari itu hasilnya disepakati ialah ada pertama hukum dan sebabnya sama. Di sini para ulama itu sepakat bahwa wajibnya membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Nah, lafaz mutlak itu wajib dibawa masuk kepada lafaz muqayyad. Nah, kedua hukum dan sebabnya berbeda. Dalam hal ini para ulama sepakat wajibnya memberlakukan masing-masing lafaz, yakni mutlak tetap pada kemutlakannya dan muqayyad tetap pada kemuqayyadannya. Nah, ini seperti alasan Hanafiyah tadi. Kemudian yang ketiga, hukumnya berbeda sedangkan sebabnya sama. Dan pada bentuk ini para ulama itu sepakat bahwa tidak boleh membawa lafaz mutlak kepada muqayyad, masing-masing tetap berlaku pada kemutlakan dan kemuqayyadannya. Ini berlawanan dengan alasan Hanafiyah tadi itu. Kemudian yang terakhir, hukumnya sama sedangkan sebabnya berbeda. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama ada takyid atau batasannya hanya satu, misalnya pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman dalam kafaroh pembunuhan tak sengaja. Kemudian yang kedua, jika takyidnya itu berbeda, misalnya puasa kafaroh, ia ditakyidkan dengan berturut-turut dalam kafaroh pembunuhan. Maka dalam bentuk ini lafaz yang mutlak itu tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad. Sebab qayyid
atau batasan-batasannya itu saling berbeda-beda gitu. Dan tidak boleh membawa mutlak kepada salah satu muqayyad yang mana itu merupakan tarjih. Artinya menguatkan sesuatu tanpa ada bukti penguatnya. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat memberi pelajaran bagi saya ataupun dapat memberi manfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.